Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Selalu saya doakan semoga sehat dan selalu dan diberikan kelancaran dalam beraktivitas. Ya teman-teman, langsung saja pada video sebelumnya tentang bagaimana memisahkan tone kontrol dari power speaker aktifnya itu, banyak ya yang bilang karena suaranya kurang jelas jadi kurang paham ya. Oke, baik, kali ini langsung saja saya akan ini membuat video ulang ya dengan suara yang lebih jelas, tentunya bagaimana cara memisahkan tone control dari power speaker aktif. Dan ini adalah power speaker Majesty ya, yang waktu saya buat video kemarin dan sudah saya potong, dan yang satunya lagi ini ada di dalam sini ya. Nanti kita keluarkan ya. Oke, tentang bagaimana cara memisahkan tone control dari power aktif ya, langsung saja ya, kita cari ini ya, yang kita balik. Mari kita balik. Oke, seperti ini ya teman-teman. Nah, jika kita balik akan seperti ini ya. Ini kan sudah dipotong. Nah, seperti ini teman-teman, ini sudah dipotong. Nah, bagaimana cara mencari jalurnya ya? Cara mencari jalurnya adalah dengan cara yaitu kita cari dari bagian ini ya teman-teman. Kita cari dari bagian power supply-nya. Nah, ini kan power supply-nya di sini ada AC di sini yang dari trafo ya, nancap ke sini lalu ke elko. Nah, bagaimana cara kita mencari input power supply-nya dari tone control ini? Nah, yang caranya adalah kita ikutin jalur dari ini ya, elko. Ini main, ini plus ya. Ya, seperti yang saya katakan di video sebelumnya ya, kita cari jalur dari main plusnya ya. Nah, seperti yang kita lihat, ini main ya, berarti ini main, ini plus ya kan ya, ini plus, dan yang di tengah ini adalah CT. Nah, kita tinggal ikutin saja teman-teman ya. Ini yang dari jalur main, kita ikutin saja jalurnya, seret ya. Ini tembus, dia akan nah, ini adalah potongan yang satunya seperti ini, teman-teman. Nah, bisa dilihat jika kita perhatikan jalur mainnya di sini. Nah, ini adalah jalurnya ke sini, dia nyambung ke sini, lalu dia ke sini kan. Nah, di sini teman-teman. Nah, di sini dia ada jalur kecil, ini bisa dilihat jalur kecilnya ke sini, nah tembus ke sini. Nah, jika kita gabungin seperti ini teman-teman, nah, jalur kecil ini ya, jalur kecil yang ini kelihatan ya teman-teman, jalur kecil yang ini kan tembus ke sini ya, tembus ke sini pas di sini ada resistor, bisa kita lihat dibalik nanti ada resistor. Nah, resistor yang menghubung dari sini ke sini ini adalah power supply main ya, makanya ini saya kasih kabel hijau, main ya kan. Oke, ini adalah jalur main, langsung dikasih kabel saja. Nah, di sini kan ada resistornya teman-teman. Nah, bisa dilihat ini dia resistornya. Nah, ini teman-teman bisa dilihat ada resistornya. Nah, teman-teman, ini resistornya ya. Jadi ini suplemen, kita ambil resistornya yang di sini karena dia ini ke sini. Jadi kita ambil yang paling ujungnya ya, yang pertama, baru dia masuk ke sini. Maaf teman-teman, ini masuk ke sini, dia langsung dia lari ke ya, maksudnya ke sana lah, ke IC. Oke, seperti itu ya teman-teman. Lalu selanjutnya untuk mencari jalur plusnya ya teman-teman, itu sama, jalur plusnya adalah ini ya, maaf, ini jalur plusnya di sini kalau kita lihat itu dia pergi ke sini, seret. Nah, di sini ada jumperannya, ini jumperan kawat terlihat ya kan. Nah,
berarti dia lari ke sini jalur plusnya. Ini kita ikutin, ini jalur kedua, jalur plus. Lalu kita coba tempelkan lagi, ini jalur plusnya. Bisa dilihat teman-teman, jalur plusnya adalah di sini. Nah, ini dia jalur plus. Mana tadi teman-teman ya? Ini ya. Maaf ini salah ya. Ini jalur plusnya, ini bukan di sini ya, tapi ini. Lihat ini di sini. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah jalur plus. Sedangkan ini larinya dia ke sini ke tengah, kita ikutin jalurnya. Ini kan sudah terputus. Jadi dia lari ke tengah ke sini. Nah, di sini ada jalur kecil, lihat teman-teman, jalur kecil. Nah, kalau sebelum saya potong, ini ada jemperannya kawat ya. Nah, jalur kecil ini bukan yang hijau ya, tapi jalur kecil yang ini ya. Ini masuk ke sini. Ini jalur plus ya, ini ke sini plus ini. Nah, sebelum saya potong, ini karena sudah saya potong ya, ini jalur plusnya. Ini kan ada kawat jemperannya ya teman-teman ya. Nah, ini ada kawat jemperannya, bisa terlihat kawat jemperannya ini, kelihatan ya teman-teman. Nah, ini kawat jemperannya. Nah, ini kan karena sudah potong dia putus, jadi ini kawat jemperannya adalah dia ke sini ya teman-teman. Sebentar, dia di sini. Nah, di sini pun ada bekas kawat jemperannya ya teman-teman. Nah, ini dia lubangnya ini bisa terlihat teman-teman, ini ada bekas kawat jemperannya nih. Nah, ini adalah jalur plusnya ya teman-teman. Jadi bisa langsung sambung ke sini, atau kita balik sambung di sini juga nggak apa-apa. Nah, ini jalur tadi jemperan plusnya, tapi karena ini cuma jemperan, dia lari ke sini, ada lari ke sini. Nah, jadi saya sambung ini kabel merah, ini adalah jalur plus. Nah, nanti di sini dia akan ketemu resistor yang tadi yang dekat sebelahnya jalur main ya teman-teman. Nah, ini dia. Nah, ini yang di sini ya. Ini nilai resistornya sekitar berapa ya? Kalau kita lihat kurang jelas. Tapi di antara ini 330 kalau nggak salah ya teman-teman. Ya, pokoknya itulah. Nah, ini dia. Ini ada jemperannya di sini. Nah, ini adalah jalur plusnya ya, jelas ya teman-teman, tinggal ngikutin saja jalur plusnya seperti itu. Dia tiba di sini. Nah, karena ini kan pas saya potong, ini jalur tengahnya adalah saya motongnya di jalur pas di jalur apa namanya, ground ya. Ini adalah jalur ground tengahnya, bisa terlihat jalur ground ini tengah. Nah, ini adalah jalur ground. Kenapa ini saya kasih jumper, karena ini ground yang ada ground yang terputus ya teman-teman, antara ini sama ini kan terpisah sama jalur ini. Jadi ini saya jumper, ini adalah ground. Jadi kalau waktu motong ada jalur ground atau jalur apa yang terputus, bisa dijumper dengan kabel seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang setelah mengetahui jalur main dan plusnya ya teman-teman, mengikuti seperti itu, atau bisa juga dengan cara searching di Google ya. Ini kita pakai ini apa namanya, IC. Ini ada kan di keterangan kaki IC itu ada jalur input, output, input power dan output. Bukan input power ya, input power dan output ya, output speaker ya. Bisa dicari di Google dengan ketik kata pencarian keterangan kaki IC. Masukkan kode IC-nya ini dengan nanti keluar ya. Jadi dia sama juga ini ke resistor juga nyambung, akhirnya dia ke ini kalau kita lihat resistor ini ke sini. Nah, ini kakinya juga akhirnya masuk ke kaki IC ya. Ini ada
kakek IC ya, dia juga masuk ke IC, jadi seperti itu bisa diikutin. Nah salah dari kakek IC juga bisa. Nah seperti ini nanti juga ketemu. Nah misalnya kalau masih bingung ya langsung disambung ke sini juga bisa, tapi tinggal tambahkan resistor sendiri saja ya, bisa dicoba. Kalau susah agak ketemu ya langsung langsung pasang sini saja dengan tambahkan satu resistor sendiri ya, terserah nilainya berapa. Yang penting nilainya itu agak sama dengan yang di sebelahnya ya, seperti itu teman-teman. Nah untuk sekarang kita tinggal mencari outputnya ya. Outputnya itu pun sama, bisa ketik Google pencarian ya, dengan ketik kata sandi keterangan KKI IC, kode IC nya ini, lalu kita tinggal cari IC outputnya di nomor berapa, nanti kita tinggal diikutin jalurnya juga ya, seperti ini, seperti itu teman-teman. Nah ini kalau kita lihat kalau di sini ya, kaki yang atau kalau disambungin lagi ya, ini kan terlihat jelas teman-teman ya, ini adalah jalur ground ya kan, jalur ground. Dari sekian jalur ground ini di sini teman, ada satu-satunya jalur yang masuk ke sini adalah ini, jalur kecil ini, enggak ada yang lain ya. Jadi bisa dipastikan ini adalah jalur input dari power di sini ya, atau output dari tone control di sini ya. Jadi tinggal ikutin saja, ini satu-satunya jalur ini, tinggal ikutin saja. Sebenarnya gampang sekali ya teman-teman, tinggal ikutin saja nanti ketemu. Nah di sini ini tinggal ikutin saja jalurnya, ini kecil. Nah ini karena sudah saya potong jadi masih agak kelihatan kecil. Nah sini tinggal ikutin, nah kesini jadinya teman-teman ya. Ini adalah jalur outputnya yang dari power yang sebelah ini, karena powernya stereo jadi ada lagi yang sebelahnya yang saya potong ya. Cara nyarinya juga sama seperti itu ini. Nah di sini teman-teman, nah ini dia. Nah, kita satuin seperti ini. Nah kalau kita lihat ini jalurnya kelihatan, ini adalah jalur ground juga yang ini kan. Nah ini ada jalur satu-satunya yang keluar nih, dia ke sini, dia jalurnya keluar ke sini, ini keluar ke sini, tapi karena sudah saya potong jadi enggak terlalu kelihatan ya teman-teman. Nah kalau digabungin seperti ini kurang lebihnya, bisa saya dekatkan tapi kelihatan ya, jelas ya seperti ini. Ini jalurnya di sini. Bentar saya paskan dulu. Nah ini dia jalurnya ke sini. Nah ini dia satu-satunya jalur yang masuk ke sini ya, ini enggak ada yang lain lagi karena ini jalur ground yang lain ya. Ya ini ada jalur ke sini. Kalau yang satu lagi ini jalur yang ke sini tadi adalah jalur VCC, jalur ini jalur ground tadi ya, bukan ya, lupa saya tadi teman-teman. Nah ini adalah jalurnya tadi yang satunya lagi ya teman-teman. Seperti itu, dia masuk ke sini jalurnya. Nah masuk ke sini lagi satu-satunya ya, pasti di sebelahnya ya, antara output dari power yang satunya, karena ini stereo ya, yang ini dan yang ini itu pasti bersebelahan ya. Jadi gampang kalau sudah ketemu satunya itu pasti di sebelahnya, itu di sini. Nah bisa kita lihat ini juga ke sini. Nah teman-teman, nah ini juga bisa dijadikan patokan bahwa ini adalah input dari power yang sudah dipotong. Nah ini makanya saya kasih kabel juga, ini adalah jalur inputnya dari power, dan dengan jalur yang ke sini, ini kabelnya ke sini sudah saya sambung. Jadi ini adalah inputnya dan ini outputnya, bisa ditandai. Nah bisa langsung dikasih kabel dulu sebelum dipotong kalau bingung ya teman-teman. Nah seperti itu, atau bisa juga cari di keterangan IC seperti yang saya bilang tadi ya, keterangan kaki IC dari outputnya ya, output apa namanya, power tersebut. Nah ini kalau kita lihat di sini kan, ini
Kalau kita lihat teman-teman di sini, oh susah ya karena sudah ada kabelnya ya. Ini teman-teman kan di sini kelihatan ya. Di sini ada terlihat ya ada 2 resistor ya. Jadi bersebelahan ini input yang L, ini input yang R ya. Ini L, ini R yang satunya. Nah, ini dia juga masuk. Kalau kita telusuri teman-teman, nah di sini ini maaf ini kurang kalau kita telusuri jalurnya di sini ya teman-teman, ini yang masuk tadi dia ketemu ada resistor ke sini. Kemudian kalau kita perhatikan jalurnya dia ke sini lalu masuk ke kaki IC juga. Nah, ini bisa dijadikan patokan juga bahwa ini kaki IC input. Nah, ini input yang satunya teman-teman. Nah, dia juga ada resistor ke sini lalu ke sini lalu dia masuk ke jumper ya, di jumper ke sini. Nah, larinya ke sini lalu dia ke sebelahnya sini ya, ke IC juga ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi sebenarnya itu agak gampang ya kalau sudah memahami. Yang penting itu sabar, kita nyari jalur-jalurnya ya teman-teman, sabar. Yang penting itu sabar nyari jalurnya ya. Oke teman-teman, nah seperti itu ya kurang lebih kira-kira ini cara mencari jalur-jalurnya ya teman-teman. Mungkin video dari saya juga sudah cukup jelas ya. Nah, seperti itu, kalau sudah ketemu kan tinggal kita potong. Jangan lupa ground yang putus disambung ya. Kalau ada jalur yang putus ground atau apa itu di jumper ya, seperti yang saya lakukan. Ini ada yang putus, saya jumper ya, ini saya jumper, ini saya jumper ya teman-teman. Oke, kalau ini bukan jumpernya karena ini udah dimodifikasi. Sama juga seperti ini apa tone control yang lain ya teman-teman. Ini tone control yang baru, cara mencarinya juga sama, bisa dari IC, keterangan kaki IC kita lihat jalurnya input, output, dan groundnya seperti ini jalur inputnya. Voltasenya, voltase itu dia lari ke sini, ada resistor, dia masuk ke kaki IC ya, seperti itu. Kalau jalur power itu masuk ke IC pasti ya. Nah, sedangkan inputnya, nah, ini dia inputnya kan dia di sini. Nah, kelihatan ini output ya, maksud saya, maaf, outputnya itu bisa ditandai dengan keluarnya dari sini ya, kaki resistor, kaki IC juga ya. Tapi ini outputnya dia keluar dari subwoofer ya. Kalau ini kan tone control subwoofer, dia ada subwoofernya, jadi ini lebih gampang dia keluarnya dari subwoofer. Nah, output ini kelihatan output. Nah, dia ini dari kaki ini teman-teman. Nah, ini dia bisa dari kaki subwoofer ya, dia keluar dari kaki tengah kaki tengah subwoofer teman-teman. Nah, sebenarnya itu gampang. Kalau tone control yang subwoofer sama juga seperti ini. Kalau bingung nyarinya ya kita tinggal ambil jalur yang dari kaki tengah subwoofernya. Bisa kita cari seperti ini, kaki tengah subwoofer, kita ikutin jalurnya terus, ini kemana nanti juga ketemu ke sini juga akhirnya. Ya teman-teman, nanti akhirnya ketemu juga ke sini. Itu seperti itu ya teman-teman ya. Kalau mau langsung, kalau masih bingung-bingung ya tinggal dicari ke tampilnya kabel input ya, input dari power, atau mau cari outputnya tinggal ditempelin mana jalur yang pas, nanti juga bunyi ya, seperti itu teman-teman ya, gampang sekali. Oke teman-teman, saya rasa penjelasan dari saya sudah cukup jelas ya teman-teman. Bila masih ada yang kurang jelas dan ingin bertanya lagi, seperti biasa silahkan kirim pertanyaan atau saran teman-teman di kolom komentar ya teman-teman. Oke, seperti itu. Nah, ini sama juga ya, saya kasih tahu inputnya ya, sebenarnya sama cara mencari inputnya dari tone control yang dipotong atau yang tone control yang lain ya, seperti ini. Inputnya adalah di sini nih,
kita bisa cari input di sini teman-teman. Nah, bisa kita lihat jalurnya input. Nah, dia pasti masuk ke kaki paling ini ya, input. Nah, mana ya input, ini dia, ini ada 3 lubang, ground, input. Nah, kita bisa ambil contoh dari tone control yang lain ya, inputnya seperti ini teman-teman, sama ya, caranya itu sama. Nah, ini ke sini, ini jalurnya ke sini. Kalau kita telusuri nanti ketemunya juga sama, dia masuk ke ini, sama dia masuk ke IC ya, ke input IC ke sini ya. Jadi seperti itu, sebenarnya semuanya sama, tinggal kita telaten dan sabar kalau cara mencarinya ya, karena kalau belum pernah sebenarnya sulit ya, tapi kalau sudah pernah itu sangat gampang sekali ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu penjelasan dari saya karena sudah panjang sekali saya jelaskan ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya ya teman-teman, karena like dan subscribe-nya itu sangat membantu kita untuk terus berkarya membuat video-video yang bermanfaat untuk teman-teman ya, karena ini kita sama-sama belajar ya. Kalau outputnya tentunya sudah ada ya teman-teman, outputnya kan sudah ada ini video. Maaf saya inputnya ini kan masih nggak kepotong, jadi inputnya tidak usah dicari, sedangkan outputnya bisa dicari. Tapi kalau teman-teman nggak ada tulisan inputnya dan mau cari inputnya juga sama, bisa ikutin dari jalur kaki IC ya tadi seperti yang saya bilang, atau bisa ikutin dari jalur volume ini ya. Oke, jalur pinggir volume ya, seperti ini kan input volume itu pinggirnya di sini, ini ground, ini input, dan ini output ya teman-teman, outputnya di tengah ya. Bisa langsung disambung sini juga bisa kalau masih bingung ya, nanti tinggal diikutin jalurnya. Nah, tapi lebih gampang lagi ambil inputnya itu yang paling gampang ya di sini. Kalau misalnya teman-teman punya tone control yang seperti ini ya, yang tone control biasa, yang bukan memotong dari power aktif speaker ya, seperti itu teman-teman. Oke, saya rasa penjelasan dari saya ini sudah cukup panjang sekali, dan semoga teman-teman sudah paham semuanya, kita sama-sama belajar. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya ya, karena sudah saya jelaskan dengan sangat panjang lebar sekali. Cukup sekian dari saya, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya ya teman-teman, untuk membantu terus agar saya dapat terus berkarya memberikan tutorial yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.